Selamat pagi jemaat Tuhan. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Saya percaya kita ada di tempat ini maupun yang di rumah dan di tempat ini semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Saya persilakan semuanya untuk bangkit berdiri. Ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Yesus, kaulah dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu, tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yesus, Kaulah Raja, Yesus, Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, jalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya.
besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu membamu. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Hati kami, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Bapa benar, kami bersungguh-sungguh Tuhan dengan kami mengatakan Engkaulah sumber sukacita kami Tuhan. Sebab firman-Mu dengan jelas mengatakan sukacita di dalam Tuhan itu adalah kekuatan. Sukacita di dalam Tuhan itu adalah perlindungan. Sukacita di dalam Engkau itulah yang memberikan kami kepastian akan pengharapan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu yang menghidupkan roh kami, menghidupkan jiwa kami. Kami minta Tuhan, teduhkanlah hati kami, tertibkanlah Tuhan pikiran kami, sehingga kami dapat fokus ya Tuhan, untuk mendengarkan sabda firman-Mu dan kami mendapatkan yang terbaik daripada-Mu. Bapa, kami percaya inilah jam gembira kami,
inilah waktu-waktu terbaik kami untuk kami boleh mendengar dan diubahkan oleh Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya kebenaran-Mu Tuhan akan memerdekakan kami. Baik yang sedang sakit, Kau akan sembuhkan. Yang sedang lemah, Kau akan kuatkan ya Tuhan. Yang sedang mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya, Kau akan memberikan penghiburan besar. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan baik di ruangan ini maupun di rumah, maupun siapapun saudara yang mendengarkan khotbah pagi hari ini. Kami percaya Tuhan akan memberkati kita semua. Dalam nama Yesus kita sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Selamat pagi. Shalom Bapak Ibu. Kita sudah masuk di pertengahan bulan terakhir di tahun 2020. Tidak terasa tahun 2020 ini sebentar lagi kita akan lalui. Sebentar lagi juga kita akan merayakan Natal. Dan perenungan firman Tuhan sepanjang bulan ini masih tetap tentang pengharapan. Seberapa besar pengharapan saudara bahwa tahun depan ada hal-hal yang jauh lebih baik, jauh lebih besar, jauh lebih menggairahkan daripada tahun ini. Ada amin? Ada amin Bapak Ibu? Baik, saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul pengharapan dan sukacita di dalam firman-Nya. Ya. Kita harus tahu bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang luar biasa. Hari-hari yang tidak mudah di dalam perjalanan hidup kita, betul? Kita melalui satu fase di mana inilah mungkin masa-masa yang sangat sukar di generasi kita. Mungkin di generasi sebelumnya punya tantangan-tantangan yang jauh lebih besar daripada tantangan kita hari ini. Tapi saya percaya justru ini adalah satu kesempatan, katakan kesempatan. Ya, kita boleh melihat tangan Tuhan, cara Tuhan, kemurahan Tuhan tetap menopang hidup kita. Amin. Baik, kita akan lihat di kitab Mazmur 119 ayat 114 sampai 117. Ini pasal Mazmur yang paling panjang. Ya, tapi saya ambil dari ayat 14 sampai 17. Kita lihat di sana, kita akan baca bergantian. Saya baca dari ayat genap, saudara baca ayat ganjil. Ayat yang ke-17 kita akan baca sama-sama. Sudah sampai di situ semua? Yang sudah sampai katakan amin. Baik, sama-sama kita baca. Dimulai dari saya ayat yang genap, saudara baca ayat ganjil, ayat 17 kita baca sama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Engkaulah persembunyianku dan perisaiku. Aku berharap kepada firman-Mu. Topanglah aku sesuai dengan janji-Mu, supaya aku hidup, dan janganlah membuat aku malu dalam pengharapanku. Supaya aku selamat. Aku hendak bersukacita dalam ketetapan-ketetapan-Mu senantiasa. Ada amin saudaraku? Ya, salah satu perkara yang membedakan manusia daripada hewan dan tumbuh-tumbuhan adalah manusia itu memiliki pengharapan. Betul? Ada amin saudaraku? Bagaimana kita membuktikan bahwa hal ini benar? Mari kita coba perhatikan. Ya. Dan ingat, pernah nggak ada hewan yang mengatakan demikian? Cita-cita saya kalau sudah besar ingin jadi penerbang atau ingin jadi dokter anak. Pernah nggak saudara dengar tiba-tiba semut ngomong sama saudara? Dia cita-citanya apa gitu? Pernah? Nggak pernah ya? Ungkapan seperti ini hanya bisa dilakukan oleh manusia yang selalu berharap
terhadap sesuatu hal. Ada ekspektasinya, ada pengharapannya, betul? Makanya tema tahun ini sampai ke tahun depan, tema jemaat kita adalah expectation. Expectation itu suatu harapan, sesuatu harapan yang kita harapkan. Ya, makanya tahun lalu kan sampai bulan September tadi kan kita advance, ya, tahun yang maju terus. Saya percaya kita masih advance di dalam apa? Pengharapan. Kita harus maju terus di dalam pengharapan. Ada amin saudaraku? Makanya kita harus punya pengharapan-pengharapan besar. Dan hanya manusia yang punya ekspektasi. Ya. Mungkin kita memiliki pengharapan di tengah dunia yang semakin aneh, semakin jahat, semakin gak karu-karuan ini, betul? Saudara masih punya pengharapan gak hal-hal yang baik akan terjadi dalam hidupmu? Apa sudah berhenti? Kalau sudah berhenti, saudara ngomong nanti selesai ibadah ini, saya akan doakan saudara. Kalau sudah berhenti, saya akan doakan saudara. Tapi kalau saudara masih punya pengharapan, saya doakan saudara, pengharapan saudara semakin besar. Ada amin saudaraku? Ya. Saya percaya sebagai orang Kristen kita memiliki pengharapan di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita dan janji-janjinya. Ya. Dan saya percaya juga pengharapan kita di dalam Dia itu bukan kebodohan. Katakan sama orang sebelahmu, pengharapan kita di dalam Tuhan itu bukan kebodohan. Ya. Pengharapan itu adalah bisikan yang lembut di dalam hati orang, terutama kita orang Kristen, yang mengatakan demikian, bersama Tuhan kita bisa. Itulah pengharapan. Waktu kau mengatakan bersama Tuhan, aku pasti bisa. Saya percaya itu Tuhan yang taruh di dalam hatimu. Ya. Satu hal yang saya yakini, ketika kita masih punya pengharapan, kita masih punya tekad yang kuat. Di mana ada pengharapan, di sana kita punya kepercayaan yang teguh kepada janji Tuhan. Ya. Pemazmur tadi mengatakan, Engkaulah persembunyianku dan perisaiku. Aku berharap kepada firman-Mu. Topanglah aku sesuai dengan janji-Mu. Halo? Supaya apa? Supaya apa tadi? Supaya aku hidup. Saudara, kita gak bisa hidup tanpa firman Tuhan. Makanya betul, Yesus katakan gini, ya, manusia hidup bukan dari roti saja. Manusia hidup dari setiap firman Allah yang keluar dari mulut Allah. Dan saya percaya waktu kita sungguh-sungguh mengatakan itu, ini yang akan terjadi. Pemazmur tadi katakan, sokonglah aku. Kalau sokong itu artinya apa? Dukung. Didukung sama Tuhan. Saudara mau didukung oleh manusia yang terbatas, apa saudara mau didukung sama Tuhan? Yang tidak terbatas. Yang punya kemampuan melebihi apa yang bisa kita harapkan. Sokonglah aku, kata pemazmur. Supaya, apa saudaraku? Aku selamat. Dan apa yang terjadi sama orang yang didukung sama Tuhan? Apa yang terjadi? Aku hendak bersukacita di dalam ketetapan-ketetapanmu senantiasa. Orang yang didukung Tuhan, dia tidak akan gampang kehilangan sukacitanya di dalam kehidupannya. Dia akan terus bersukacita apapun yang terjadi. Ya. Karena ada kata senantiasa. Senantiasa itu sampai kapan? Sampai kapanpun. Ada amin?
Ya, jadi meskipun situasi di sekitar kita nggak mendukung kita maju, kita percaya Tuhan mendukung kita. Wah, nggak semua bilang amin. Saudara kayaknya sudah banyak letih lesu beban berat ini kayaknya. Kalaupun situasi kita nggak mendukung, asalkan kita tahu Tuhan mendukung kita, katakan dengan mulutmu dan percaya dalam hatimu, bersama Tuhan, aku bisa. Jadi walaupun situasi tidak mendukung untuk maju, pemazmur tetap memiliki pengharapan kepada Allah yang berkuasa atas langit dan bumi. Dari pernyataan-pernyataan pemazmur ini, ya di ayat-ayat tadi yang kita baca, saya menyimpulkan ada dua hal yang perlu kita renungkan. Yang pertama, firman Tuhan adalah dasar pengharapan kita. Sekali lagi saya katakan, firman Tuhan adalah dasar dari pengharapan kita. Ada amin, saudaraku. Kadangkala kita ini dibombardir oleh segala persoalan yang dapat meluluhlantakkan semangat kita. Seberapa banyak orang sepanjang tahun ini sudah luluh lantak semangatnya. Seberapa banyak orang hari-hari ini sedang patah semangat. Seberapa banyak orang hari-hari ini sedang kecewa atas kehidupan. Halo, bahkan kecewa terhadap Tuhan. Ya. Dan dalam keadaan yang seperti ini, biasanya orang akan gampang mengalami apa? Depresi. Depresi, kehilangan semangat, betul? Ya. Juga kehilangan pengharapan. Namun apabila kita terbuka untuk mendengar firman Tuhan, dan mengalami kuasa firman itu, maka firman itu akan bekerja di dalam hati kita. Apa pekerjaan firman Tuhan? Firman Tuhan itu apa? Membuat apa? Firman Tuhan itu berkuasa membuat apa? Ketika kita depresi, patah semangat, dia akan menjadi pedang bermata dua. Dia akan mengusir setiap hal-hal tersebut. Dia akan memotong. Firman Tuhan itu lebih tajam daripada pedang bermata dua yang sanggup memisahkan antara pikiran manusia dengan kehendak Allah. Itu kan yang dikatakan Alkitab. Dia akan usir itu dari hati kita. Dia akan usir keraguan kita. Dia akan mulai membangkitkan pengharapan di dalam kita. Pengharapan itu menandakan bahwa kita masih punya masa depan. Wah, nggak semua ini nangkep ini. Saudara, sekali lagi saya katakan, pengharapan melalui firman Tuhan itulah tanda bahwa kita masih punya masa depan. Dan saya percaya orang yang punya pengharapan akan masa depannya itu disediakan oleh Tuhan bagi orang-orang yang takut akan Dia. Ya. Karena bunyi ayat firman-Nya seperti ini. Amsal katakan gini. Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu. Harapanmu itu untuk siapa? Untuk kita yang percaya. Ada amin. Katakan sama orang sebelahmu, masa depanmu masih ada. Masa depanmu masih ada. Harapanmu tidak akan pernah hilang. Tidak akan pernah hilang. Orang yang kehilangan pengharapan berarti hatinya sudah tidak percaya lagi sama Tuhan. Selama kita masih percaya sama Tuhan, karena kebenaran firman-Nya kita terima, kita buka hati kita, masa depanmu selalu saja masih ada di situ. Siapa yang tahu sama orang ini?
Fyodor Dostoevsky. Saya sangat terharu baca autobiografi dia. Dia ini orang Rusia. Ya. Dia katakan gini, dia ini novelis. Dia salah satu sastrawan yang sangat berpengaruh di Rusia. Kalau di Amerika, di abadnya dia, di masa-masanya itu, Mark Twain itu sangat terkenal. Tapi di Rusia ada dua orang yang terkenal, Tolstoy sama dia. Dan dia mengarang buku, salah satu bukunya adalah A Christmas Tree and a Wedding. Itu bagus sekali mengenai bagaimana Natal di dalam kehidupan keluarga dan pernikahan. Ya. Dikatakan dia tulis ini salah satu quote dia. Sungguh-sungguh dikatakan gini, dia bilang gini. Sungguh-sungguh tanpa harapan seorang tidak bisa hidup. Hidup tanpa harapan berarti berhenti hidup. Orang yang gak berharap lagi, dia berhenti hidup. Siapa yang pernah nonton film yang tentara Amerika pesawatnya kena tembak, itu kisah nyata. Terus jatuh di lautan Pasifik, mereka terapung-apung sampai berapa ratus hari itu? 49 hari, 100 berapa ya? Lama itu ya. Terakhir kan tinggal berdua. Ada satu temannya, terus temannya bilang gini, kayaknya kita nggak punya harapan lagi. Tahu nggak? Dia sudah bertahan sekian hari, tapi gara-gara dia ngomong saya rasa kita nggak punya harapan lagi. Saat itu juga dia mati. Mati dia. Mungkin saat ini harapanmu sudah pupus, kau masih hidup, tapi sebenarnya rohmu sudah mati. Mimpimu sudah mati. Kerinduanmu yang baik untuk hal-hal yang ke depan sudah mati. Itu tinggal nunggu waktu itu. Hati-hati. Hati-hati. Orang bisa bertahan hidup di dalam kesulitan sesulit apapun dalam hidupnya. Semenderita apapun selama dia masih punya harapan. Dia akan tetap hidup. Saya baca kisah-kisah orang-orang Tionghoa yang teraniaya di bangsa ini. Saudara tahu banyak kejadian-kejadian tragis di bangsa ini berkenaan tentang suku Tionghoa. Tapi tahu setiap mereka dianiaya, setiap mereka diambil, dirampas hartanya, dibunuh, diusir, yang masih hidup cuman mengatakan satu istilah di dalam bahasa Tionghoa itu. Mereka saling berbisik. Tahu nggak bisikan mereka apa? Kita akan balas mereka dengan hidup lebih baik daripada mereka. Makanya jarang sekali terjadi kalau orang Tionghoa di Indonesia, saya baca kisah-kisahnya. Ketika mereka dianiaya, mereka balas dendam, bikin demo, berjilid-jilid. Enggak, saudara. Karena mereka punya istilah di dalam kehidupan mereka. Kalau kami ditekan, kami dianiaya, kami dihabisi, apapun, selama masih punya nyawa, kami akan bertahan hidup. Cara balas dendamnya mereka adalah kami akan bertahan hidup dan hidup lebih baik dari mereka. Makanya terbukti sampai hari ini, saudara-saudara kita dari etnis Tionghoa, mereka bisa bertahan di dalam kesulitan apapun. Apapun yang terjadi di bangsa ini, bahkan di bangsa-bangsa lain. Apalagi kalau orang Tionghoa yang sudah di dalam Tuhan. Seharusnya pengharapan mereka lebih besar lagi. Karena bukan karena tekad dari dirinya sendiri, tapi karena ada jaminan dari firman Tuhan.
Jadi kalau saudara dari etnis tertentu yang sering mengalami penganiayaan, dilecehkan, disingkirkan, tapi saudara sudah di dalam Tuhan, saudara masih hidup, belajarlah untuk terus bertahan hidup dan membuktikan bahwa hidupmu lebih baik dari orang-orang yang menganiaya engkau, dari orang yang melecehkan engkau. Tujuannya untuk kemuliaan Tuhan. Ada amin saudaraku? Nggak perlu balas, nggak perlu dendam sama pribadi orangnya. Syukuri masih hidup, selama masih hidup dan punya pengharapan, engkau masih punya masa depan. Amin. Ada amin saudaraku? Ya. Jadi saudara, waktu saya renungkan perkataan ini, iya ya betul ya. Banyak kisah-kisah orang ketika dia sudah putus harapan, dia akan ngambil keputusan-keputusan yang bodoh. Bisa mengakhiri hidupnya, bisa membunuh mimpinya, bisa meninggalkan hal-hal yang baik yang dia sudah kerjakan. Mati. Ya. Coba bilang sama sebelahmu, kau punya mimpi nggak? Tanya, kau punya mimpi? Jangan matiin mimpimu. Punyalah pengharapan, mimpilah setinggi bintang di langit, betul? Mimpi itu gratis. Mencapai mimpi itu yang bayar harga. Ada amin saudaraku. Ya. Pemazmur katakan gini. Ya, pemazmur itu dibangkitkan oleh karena firman Tuhan. Saudara baca pemazmur ya. Dari pasal pertama sampai pasal 150 itu perjalanan hidup. Itu tentang perjalanan hidup para pemazmur. Perjalanan hidup. Dimulai dari apa? Mazmur 1? Firman, janji, betul? Orang yang kesukaannya adalah merenungkan firman Tuhan siang dan malam, betul? Dia seperti pohon yang ditanam tepi aliran air. Ya, terus akan berbuah, tidak akan layu daunnya, betul? Apa saja yang dibuatnya berhasil, betul? Ada janji di situ, betul? Ya, terus dalam perjalanannya banyak nggak persoalan hidup? Doa waktu sakit, doa waktu dikepung musuh, doa waktu kesesakan, betul nggak? Saudara baca itu perjalanan pemazmur, tapi diakhiri 150, haleluya. Haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, betul gak? Pujilah dengan kecapi yang berdentang, kecapi yang berdenting, betul gak? Diakhiri dengan apa? Pujian. Dimulai dari firman Tuhan yang memberikan pengharapan, menjalani hidupnya, banyak tantangan gak? Banyak tantangan, tapi ditutup dengan pernyataan tentang kebesaran Tuhan. Saudara baca, kalau siapa yang sudah selesai baca Mazmur, tahu nggak itu perjalanan hidup? Itu tentang perjalanan hidup. Ada doa waktu sakit, doa waktu dikepung musuh, doa waktu kesesakan, betul nggak? Banyak sekali tantangan-tantangan hidup pemazmur. Tapi diakhiri dengan puji-pujian. Kita lihat firman tersebut sungguh-sungguh mengusir keraguan di dalam hati pemazmur. Oleh karena apa saudaraku? Ketika seseorang baca firman, ketika seorang merenungkan firman, dan dia mengalami perjumpaan dengan firman, yaitu pewahyuan, rema, yang penting di dalam hidupnya. Karena firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah, maka janjinya di Yesaya 55, setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali sia-sia. Jadi saya mau mengatakan kepada saudara, jangan biarkan iblis mempengaruhi pikiran dan hati kita. Ya, si jahat kan selalu ingin mempengaruhi pikiran dan hati kita.
Setiap saat. Dia selalu menunggu saatnya yang baik untuk menyerang kita. Makanya kita butuh firman. Karena Yesus pun waktu di padang gurun diserang sama si jahat. Pakai apa? Pakai firman yang diputar balikkan. Ya. Lihat. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan, garis bawahi, melaksanakan apa yang kuhendaki. Dan akan apa? Garis bawahi, berhasil. Berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Ada jaminannya. Ada garansinya dari Tuhan. Waktu kita terima firman Tuhan dengan hati terbuka dan kita percaya, maka ini akan berlaku. Dia tidak akan kembali dengan sia-sia. Yang kedua, dia akan membuat berhasil dengan apa yang disuruhkan Tuhan. Ya. Jadi jangan izinkan iblis mempengaruhi kita. Ya, lihat. Kalau iblis katakan saya nggak bisa, makanya saya agak kurang, gimana ya? Agak kurang suka saya kalau diajarin hal-hal yang baik, terutama firman Tuhan, atau menyuruh seseorang untuk melakukan apa yang kita tahu itu firman Tuhan, jawabannya nggak bisa. Kalau orang ya, saya suruh, ya kamu yang berdoa, aduh pastor, jangan saya pastor, nggak bisa. Itu, saya rasa itu bukan dari Tuhan itu. Itu pasti si jahat yang mencoba terus mengintimidasi dia. Bahwa dia belum bisa, dia belum layak, dia belum sempurna. Hati-hati. Kalau iblis katakan bahwa kamu nggak bisa, bahwa kamu lemah, bahwa kamu punya dosa, Alkitab katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus Yesus yang memberikan kita kekuatan. Apapun tuduhan dia. Waktu kita masih tetap percaya akan firman-Nya, katakan sebaliknya. Apa kata firman Tuhan? Kalau iblis tuduh engkau ketika kau sakit, kau pasti mati, kau sebentar lagi mati. Katakan sebaliknya, aku tidak akan mati, aku akan hidup dan memuliakan Tuhan. Ada firman. Waktu iblis katakan, saya takut menghadapinya. Ya, iblis intimidasi dengan ketakutan. Sering kan iblis takutin orang-orang percaya, betul nggak? Dia bisa pakai siapa saja. Bahkan Elia yang baru bikin mujizat api turun dari langit pun ketika Isabel ngomong intimidasi, iblis pakai itu untuk membuat nabi besar loh. Bukan nabi kecil-kecilan, nabi besar itu. Elia itu disejajarkan dengan Musa, disejajarkan dengan Yesus bagi orang Yahudi. Halo? Itu pun terintimidasi. Betul nggak? Waktu dia takut, dia ngomong apa? Tuhan, cukuplah waktuku. Aku nggak lebih baik dari generasi nenek moyangku. Aku nak mati baik. Bayangin baru kemarin bikin api turun dari langit, nyambar mesbah itu, persembahan itu. Baru nyingkirkan 450 nabi Baal, tiba-tiba gara-gara perkataan perempuan terintimidasi. Apakah karena perempuan itu punya sesuatu yang luar biasa? Enggak, iblis pakai itu. Waktu kita takut, kita harus katakan sebaliknya. Sebab Allah tidak pernah memberikan kita roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Percayalah, saya kasih tahu, orang yang sedang mengalami ketakutan, hidupnya nggak tertib.
Banyak orang hidup dalam ketakutan, dia nggak tertib hidupnya. Dia sembrono atas hidup. Dia nggak lagi menilai kehidupannya secara benar. Betul nggak? Elia kan ngomong apa? Aku nggak lebih baik dari generasi nenek. Betul nggak itu? Itu nggak tertib, pikirannya kacau itu. Makanya Tuhan kasih dia apa? Tuhan suruh malaikat kasih apa? Makan, minum, istirahat. Sampai dia mulai pulih, pikirannya mulai tenang, mulai dia bisa mendengar lagi suara Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku, hati-hati, ya, hati-hati. Apabila pengharapan kita dimiliki oleh setiap kita itu berasal daripada firman Tuhan, maka hidup kita ini semakin bertumbuh ke arah Dia. Semakin bertambah hal-hal yang baik di dalam kita. Ya, buah-buah roh kita pasti bertambah. Karena firman Tuhan itu berasal daripada roh Tuhan. Pernyataan roh Tuhan. Ya. Jadi ingatlah, kita harus sungguh-sungguh mendapatkan kebenaran firman Tuhan itu setiap hari. Supaya apa? Pengharapan kita makin besar, pengharapan kita makin bertumbuh. Tanpa firman Tuhan, iblis akan coba terus kita. Dia akan ganggu terus hati nurani kita. Dia akan ganggu terus damai sejahtera kita. Itulah yang paling mau dia curi. 3 hal yang iblis mau curi. Iman, pengharapan, kasih. Selesai. Kalau 3 ini sudah dia bisa ambil, selesailah hidupmu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, dari pemazmur tadi kita belajar bersukacitalah di dalam pengharapan bersama Tuhan. Ya, nggak tahu, saya suka banget dengan gambar anak kecil ini. Dari berapa tahun yang lalu, setiap kali ada kata sukacita, saya senang sekali ngeliat gambar ini. Ya, anak ini sukacitanya karena apa? Lihat dia baca apa itu? Kapan terakhir saudara baca Alkitab bisa ketawa kayak gitu? Yang ada ketiduran. Ya. Ini anak ini sukacita sekali dia. Kelihatan sukacitanya tuh nggak dibikin-bikin. Ya. Biasanya tuh banyak orang tuh bersukacita karena keadaannya, kehidupannya berjalan lancar, bisnisnya lancar, kerjaannya lancar, kuliahnya lancar, sekolahnya lancar, keluarga baik-baik, ya, punya tubuh sehat, pekerjaan maju, pelayanan berjalan dengan damai. Akan tetapi ketika pencobaan mulai datang dan ujian ada di depan mata, ya, seringkali orang kehilangan sukacitanya. Tapi kalau kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan melalui kebenaran firman-Nya, maka kita akan tetap bisa bersukacita. Ya. Walaupun kita sedang mengalami pencobaan, walaupun kita sedang mengalami kesulitan, walaupun kita sedang mengalami banyak persoalan di dalam kehidupan kita. Ya. Coba kita lihat salah satu contoh ya. Banyak contoh yang lain. Ini salah satu contohnya. Kita lihat. Nabi Habakuk mengatakan gini. Di Habakuk 3 ayat 17 sampai 18. Saya bacakan dengan cepat untuk saudara. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun, sudah berapa kali itu sekalipun? 2 ya. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Bagi orang dunia sinting gak ini? Bagi orang yang gak percaya Tuhan, aneh gak ini?
Saya tanya sama saudara, aneh nggak? Tapi bagi kita yang percaya, inilah bukti sukacita sekalipun. Inilah yang dinamakan sukacita sekalipun. Ayat 19-nya dikatakan gini, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa dan membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Inilah yang dinamakan sukacita sekalipun. Saat kita mengalami perjumpaan dengan pribadi Tuhan melalui firman-Nya, maka sukacita yang kita rasakan itu sumbernya dari Tuhan. Bukan karena gajimu naik. Bukan karena omsetmu naik. Bukan karena kau dipromosikan. Ya betul, kita senang kalau hal-hal itu terjadi. Tapi itu gak jaminan hidup kita penuh sukacita. Sukacita abadi kita itu Tuhan. Waktu kita dengar Yobel keterima di kedokteran, seneng gak? Seneng. Tapi apakah itu sumber sukacita kita? Enggak. Saya tahu itu Tuhan yang melakukannya. Sumbernya itu Tuhan. Waktu saya dengar jemaat sedang diberkati luar biasa, saya seneng gak? Seneng. Saya percaya saudara yang ngalami juga seneng. Tapi apakah itu sumber sukacita kita? Enggak. Jangan dijadiin dasar itu. Mentang-mentang kita lagi berhasil, oh lagi diberkati luar biasa. Apakah ketika masa sulit kita masih bisa bersukacita itu bukan berkat? Halo? Apakah ketika kau sakit, kau masih bisa memuji Tuhan itu bukan berkat? Apakah waktu kita mengalami masa-masa kita dihina, kita difitnah, bahkan dipenjarakan sekalipun, kita masih bisa baca firman Tuhan itu berkat? Banyak kesaksian orang-orang benar, orang-orang yang takut Tuhan. Yang justru kita baca kisah mereka mengalami kesulitan yang tidak terbayangkan. Tapi waktu kita baca kisah mereka, bagaimana mereka tetap bersukacita di dalam penderitaannya, kita diberkati. Bukankah itu berkat? Siapa yang baca hamba Tuhan yang namanya Bonhoeffer? Orang Jerman. Yang dia menentang Hitler pada masa Perang Dunia Kedua. Ada yang pernah baca kisahnya? Ibu Irma pernah baca. Ada lagi yang lain? Oh, ada ibu juga baca. Yang lain belum pernah ya? Saudara tahu? Dia dihukum mati beberapa hari sebelum Jerman menyerah. Perang Dunia Kedua. Bayangin, dia gak melihat bagaimana Jerman akhirnya dibebaskan dari tirani itu. Dia berjuang selama dia hidup. Dan saudara tahu, waktu dia di penjara, tugas dia setiap hari di penjara ya. Tahu gak saudara tugas dia setiap hari? Pagi itu, subuh-subuh itu, dia disuruh bersihkan selokan di bawah penjara, tempat pembuangan air besar. Bisa saudara bayangkan? Satu komplek penjara itu, di selokannya, dia tiap pagi di bawah itu harus bersihin kotoran itu. Nyerokin. Dan semua orang di sel pernah mendengar. Tiap pagi mereka mendengar, ini orang bisa memuji Tuhan. Waktu saya baca kisah itu lulu lantak hati saya. Bagaimana seorang hamba Tuhan dengan begitu luar biasanya di dalam kesesakan dia, dihina, dipenjarakan, disiksa,
Tapi ketika pagi dia disuruh bersihin kotoran di tempat yang paling hina, dia masih bisa memuji Tuhan. Lalu saya membayangkan, Yesus, dia yang maha suci, gak ada setitik dosa pun turun jadi anak manusia. Ditaruh di palungan yang kotor. Tempat yang paling menjijikkan. Tempat makanan hewan. Tempat di mana sumber penyakit di situ. Tapi disitulah Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan diletakkan. Saya bisa bayangkan pengertian Bonhoeffer begitu dalam di dalam pengharapannya kepada Tuhan. Bagi dia penghinaan hidupnya tidak sebanding dengan apa yang dialami Tuhannya. Saudara, saya percaya hidupmu ketika dalam masalah sekalipun, dalam kesesakan sekalipun, kalau kau masih tetap bisa merenungkan firman Tuhan, masih tetap bisa memuji Tuhan di dalam kesesakanmu, percayalah, hidupmu akan jadi kesaksian yang memberkati banyak orang. Ada amin. Inilah yang dikatakan sukacita sekalipun. Ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, saat kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, maka sukacita yang kita rasakan itu dari sumbernya langsung. Dari Tuhan. Ya. Bukan dari pohon anggur yang berbuah, yang berbicara hal-hal materi. Bukan dari pohon zaitun yang menghasilkan, yang berbicara hal-hal yang kita harapkan dan kita inginkan secara pribadi. Bukan. Tapi sumbernya, kita alami sumbernya. Berkat bisa selesai, tapi sumbernya gak akan pernah habis. Kekuatan yang dari Tuhan inilah yang memberikan sukacita yang tidak tergantung kondisi, tidak tergantung situasi kita. Sebab sumber sukacita kita didasarkan pengharapan di dalam Tuhan. Pengharapanku di dalam Dia. Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Melebihi apapun juga. Jadi apapun yang terjadi di sekeliling kita, masa-masa sulit seperti ini, percayalah, kalau sumber sukacitamu itu Tuhan, gak ada yang bisa merampas sukacitamu di dalam hatimu ini. Gak ada. Dua minggu yang lalu ya, Pak Parlin bagi soal Ayub ya. 2 minggu yang lalu ya. Coba perhatikan. Ayub dirampas semua enggak yang dia miliki? Betul enggak? Termasuk kesehatannya. Betul? Cuma satu yang disayangkan Tuhan. Nyawanya. Tinggal nyawa di badan, kata wong Blembang. Dengar apa dia katakan? Sukacita dia hilang? Enggak. Aku lahir telanjang, pulang juga telanjang. Terpujilah nama Tuhan. Artinya, sumber kehidupan dia itu Tuhan. Bukan hartanya, bukan anaknya, bukan kebanggaannya. Tuhan. Makanya saya heran kalau orang merasa, aduh, aku kayaknya, aku terhina, aku dilecehkan, aku dikecilkan sama orang itu. Emang sukacitamu, emang kebanggaanmu di mana? Di dirimu sendiri? Di hartamu? Di anakmu? Bukan. Seharusnya kalau kebanggaanmu itu Tuhan, sukacitamu Tuhan, gak ada yang bisa rampas itu. Gak ada. Itu yang luar biasa dari kisah Ayub. Walaupun dalam perjalanannya, dia sempat banyak pertanyaan-pertanyaan hidup. Halo? Ya.
Jadi saya mau mengatakan kepada saudara, Bapak Ibu yang terkasih, percayalah kalau sukacitamu itu sumbernya Tuhan, tidak ada yang bisa merampasnya dari hatimu. Enggak ada. Kebanggaanmu bukan harta, kebanggaanmu bukan manusia, kebanggaanmu Tuhan yang kekal. Ada amin saudaraku. Nggak ada yang bisa rampas itu dari diri kita. Ya, pertanyaan untuk perenungan. Tolong slide-nya. Yang pertama, apakah Anda sudah menaruh pengharapan Anda kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Saudara, baik yang di ruangan ini maupun yang menyaksikan di rumah, ataupun siapapun engkau yang menyaksikan siaran ini, sudahkah engkau menjadikan Yesus sebagai pengharapanmu dan Dia adalah Tuhan dan Juru Selamatmu? Kalau sudah, puji Tuhan. Kalau belum, inilah waktunya, inilah kesempatanmu untuk menjadikan Dia sumber pengharapanmu, untuk menjadikan Dia sumber keselamatanmu, untuk menjadikan Dia sumber kehidupanmu. Ya, jangan andalkan kemampuanmu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah Anda menghidupi firman-Nya yang dapat membangkitkan pengharapanmu? Apa dasar pengharapanmu? Keinginanmu? Cita-citamu? Atau karena ada orang ngomong, oh kau ini pasti jadi orang besar, pasti jadi orang hebat, bisnismu pasti maju. Apa itu? Tidak, saudara. Pengharapan kita harus dibangun dari hari ke hari di dalam kebenaran firman Tuhan. Dibangun, dibangun, dibangun supaya itu bertumbuh. Karena Mazmur 1 jelas sekali mengatakan, yang kesukaannya adalah firman Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Apa saja yang diperbuatnya akan berhasil. Dasarnya, kekuatannya itu firman. Bukan yang lain. Kalau bukan firman, dasarmu itu seperti Yesus katakan di Matius 7. Dasarmu itu seperti pasir yang ketika badai datang, roboh. Ya. Dan ini ayat terakhir untuk kita baca sama-sama. Kita baca sama-sama yuk. 2, 3. Kepada Allah firman-Nya kupuji. Kepada Tuhan firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Luar biasa. Dasar kita memuji, dasar untuk kita tidak takut menghadapi masa-masa ini, itu cuma satu. Firman Tuhan. Ada amin saudaraku? Firman Tuhan. Kuatlah di dalam merenungkan firman Tuhan dan melakukannya. Percayalah, pengharapanmu sungguh ada, masa depanmu tidak pernah hilang. Ada amin saudaraku? Mari kita tundukkan kepala. Sebentar kita akan memuji Tuhan seturut dengan kebenaran firman ini. Dan sebentar kita juga akan berdoa. Untuk apa yang kita dengar boleh sungguh-sungguh terjadi dalam hidup kita. Tuhan terima kasih hari ini kami sadar bahwa kami hidup itu semua karena kemurahan-Mu. Kami sadar Tuhan, semua masa depan kami dan pengharapan kami itu ada dalam rancangan-Mu. Bapa, saat ini kami minta Tuhan untuk terus Kau melanda hati kami, hidup kami dengan kasih-Mu.
Kami percaya Bapa, hari ini kami hidup dan diberkati. Itu semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Oleh karenanya kami mengucap syukur. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Kau akan meneruskan perbuatan-Mu yang baik dan ajaib itu Tuhan sampai kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Kalaupun kami tidak menyaksikan Yesus datang di masa kami hidup ini, kami percaya Tuhan ketika kami sudah tidak ada pun Kau akan bangkitkan kami kembali untuk menyongsong Engkau. Dan kami percaya Tuhan kasih setia-Mu sampai beribu-ribu keturunan kami. Dan kalaupun keturunan kami yang akan menyaksikan Kau datang, Tuhan, kami mau meletakkan dasar kekuatan kepada generasi kami berikutnya, yaitu kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Terima kasih. Kau rancangkan masa depanku. Katakan. Oh, aku ada saat ini, semuanya karena Yes Lord. Aku hidup hari ini, katakan Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kalau kami masih hidup sampai hari ini Tuhan, sebagaimana Ayub Kau sayangkan nyawa kami, Kau sayangkan hidup kami Tuhan. Berarti kami harus merenungkan di dalam kehidupan ini, hidup inilah yang paling berarti ya Tuhan. Hidup inilah yang paling berharga. Bukan harta kami, bukan kemegahan jabatan kami, bukan segala sesuatu yang bisa kami terima selama kami hidup sebagai manusia. Kehidupan yang Kau berikan ini ya Tuhan, nyawa ini Tuhan, jauh lebih berharga,
daripada apapun yang bisa kami capai dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan yang masih Kau berikan, nafas yang masih Kau berikan, kepercayaan demi kepercayaan untuk kami kerjakan sampai hari ini. Tuhan, ajar kami, biarlah kami terus pegang firman-Mu sebagai dasar pengharapan kami ya Tuhan. Ajar kami terus Tuhan, percaya bahwa kebenaran firman-Mu itu adalah iya dan amin. Dan biarkanlah Tuhan, hati kami di dalam pengharapan itu sungguh-sungguh dipenuhi sukacita yang daripada Engkau. Sukacita sekalipun keadaan kami sulit ya Tuhan. Sukacita sekalipun tubuh kami mengalami kelemahan. Sukacita sekalipun banyak perkara-perkara yang tidak mengenakkan dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, sumber pengharapan kami itu Tuhan. Sumber kekuatan kami itu Tuhan. Sumber kemampuan kami untuk melalui masa-masa sulit ini, itu hanya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Hamba percaya Tuhan, kalau hari ini ada orang-orang di luar sana yang menyaksikan siaran ini Tuhan, menyaksikan ibadah ini, dan mereka belum percaya Tuhan, belum menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, aku percaya Kau sedang menjamah hatinya. Kau sedang membuat dia berbalik kepadamu Tuhan. Kau sedang membuat dia Tuhan untuk memberikan hati dan hidupnya dipenuhi oleh kasih, dipenuhi oleh iman, dipenuhi oleh pengharapan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Dan kalaupun dari saudara-saudara kami yang saat ini sedang lemah imannya, sedang kehilangan pengharapannya, sedang dingin kasihnya, Tuhan kembalikan api-Mu Tuhan. Kembalikan urapan-Mu Tuhan, kembalikan Tuhan kasih mula-mula mereka Tuhan, untuk mereka kembali bersemangat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai untuk apa yang seharusnya hamba sampaikan. Hamba serahkan segala kemuliaan, hormat, kuasa, pujian hanya kepada Engkau, satu-satunya Tuhan yang layak untuk kami sembah. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang sudah menerima firman Tuhan, dan kau sadar hidupmu diberkati oleh Tuhan, sama-sama saya katakan, amin. Silakan kalau ada pengumuman yang akan disampaikan. Selamat hari Minggu Jemaat City Blessing Palembang. Semoga kita dalam keadaan sehat. Saya Yulita Sihombing dari Kantor Gubernur Sumatera Selatan. Saya menyampaikan pengumuman hari ini. Firman Tuhan di Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat padamu sampai berkelimpahan. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudari, kita bawa persembahan kita ke dalam rumah Tuhan, ke kotak persembahan yang ada di belakang, ataupun ke rekening berikut ini. Jemaat City Blessing Palembang, mari kita ikuti kegiatan gereja sepanjang minggu ini. Mari kita dukung perintisan jemaat di Muara Bungo dan Kota Jambi, serta kita dukung pelayanan Compassion Ministry. Bagi anak-anak muda, ataupun jemaat yang merasa muda, ataupun jemaat yang ingin kembali muda, ikuti ibadah Natal Youth hari ini jam 6 sore melalui channel YouTube Karawaci City Blessing. Ingat, ingat, ingat. Ibadah perayaan Natal City Blessing Palembang tanggal 20 Desember 2020 pukul 10 pagi. Bapak Ibu, saudara-saudari bisa mengikuti melalui link Zoom, ataupun bagi Bapak Ibu yang mau hadir ke gereja, silahkan mendaftarkan diri terlebih dahulu. Tempat terbatas.
Selamat merayakan bagi yang berulang tahun dan merayakan pernikahan sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Sekian pengumuman kita minggu ini. Tetap patuhi protokoler kesehatan 3M. Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita sudah selesai dengan ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa berkat. Dan kita percaya kita rindu pulang bawa berkat. Dan setiap orang yang ada di rumah juga mengambil bagian untuk mengangkat tangan, mengangkat hatimu, pikiranmu, roh, jiwa, tubuhmu untuk menerima berkat daripada Tuhan. Sekalipun aku lewat lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Yes Lord. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Katakan, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Bapa, kami percaya bahwa sukacita dan pengharapan kami itu ada di dalam Engkau yang mengasihi kami. Oleh karenanya, kalau sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, dan juga bagi saudara-saudari kami yang menyaksikan ibadah ini melalui streaming Tuhan, kami percaya pagi ini kami rindu semua kami diberkati oleh Engkau sebelum kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Mari kita angkat kedua tangan kita, hati kita, roh, jiwa, tubuh kita, dan terimalah berkat-berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya sinar wajah Tuhan menyinari wajahmu dan memberikan engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepada wajahmu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah, terimalah anugerah yang besar daripada Allah Bapa kita. Kasih karunia dan kebenaran yang datangnya daripada Yesus Kristus. Penghiburan dan penyertaan daripada Roh Kudus membawa kita tetap taat dan setia. Sampai Yesus datang kedua kalinya, Maranatha. Bahkan sampai selama-lamanya. Kita akan tutup doa berkat ini dengan kita bersama-sama mendoakan sebagaimana Yesus berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi minggu depan di ibadah Natal kita. Shalom.